terjadinya kiamat itu hanya sebentar, bahkan lebih sebentar, akhaffa min sholatin maktubah, lebih cepat daripada orang sholat zuhur. Kejadiannya cepat. Tapi kalau orang kafir itu amatlah berat hari itu. Dan di hari itu, wa yauma ya'addu zalim. Jadi diceritakan apa yang akan terjadi di hari kiamat itu adalah hari di mana orang zalim akan gigit jari. Betapa tidak gigit jari? Karena mereka menyesal atas perbuatannya yang tidak beriman. Menyesal tatkala dia kemudian berbalik arah, tertarik kepada Islam, masuk Islam, kembali lagi kepada kekufuran. Dan asbabun nuzul daripada ayat ini tertuju kepada seorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini kana nataqa bisyahadatain. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, thumma raja'a, tapi dia kemudian jabal, meralat atau kembali ke kufuran, irda'an li Ubay bin Khalaf, karena untuk menyenangkan temannya yang bernama Ubay bin Khalaf. Bagaimana ceritanya? Satu ketika, wa dzalika annahu sana'a ta'aman. Satu ketika Uqbah bin Abi Mu'aid ini membuat jamuan makan, wada'an nas ilahi, dan undang-undang tetangganya, orang-orang tinggal. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Kanjeng Nabi diundang ke rumahnya. Falamma qadima ta'am, tatkala makanan sudah terhidangkan, qala Rasulullah, Rasul kemudian bersabda, ma ana bi'akilin ta'amak hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Wahai Uqbah, aku enggak akan ikut makan jamuan ini sehingga kamu baca 2 kalimat syahadat. Lek aku mlebu Islam, aku tak melok mangan. Lek enggak, yo wis gak mangan. Cuma mendatangi saja tapi enggak ikut makan. Kemudian fafa'ala, maka Uqbah bin Abi Mu'aid melakukan apa yang diminta oleh Rasul. Dia membaca 2 kalimat syahadat. Fa'akala Rasulullah min ta'ami, maka kemudian karena melihat Uqbah sudah membaca syahadatain, maka Nabi pun sesuai dengan janji tadi, akhirnya kan Nabi ikut makan, ikut jamuan makan. Wa kana Uqbah sadiqan li Ubay bin Khalaf. Uqbah itu temannya Ubay bin Khalaf. Ini pembesarnya orang kafir. Falamma ukhbira bidzalik qala lah. Satu ketika Uqbah bertemu dengan temannya ini, teman akrabnya. Apa bahasanya oleh teman akrab itu? Soulmate, bestie, ya, ketemu bestinya namanya Ubay bin Khalaf. Maka kemudian Ubay bin Khalaf bertanya, ya Uqbah, sabaqta? Wahai Uqbah, akankah kamu pindah agama? Keluar dari musyrik, menyembah berhala, kemudian ikut Kanjeng Nabi jadi Islam. Apa jawabannya Uqbah? Qala la, tidak. Aku itu tetap musyrik, tetap dengan agamanya yang dulu. Lah terus jarene wong sampean maca syahadat begini. Gak ngono ceritanya. Walakin dakhala alayya rajulun. Saat itu kan aku lagi mengadakan pesta makan jamuan. Kemudian ada seseorang datang, rajulun, enggak disebut itu Kanjeng Nabi, rajulun. Ono wong teko. Fa aba ayyakula ta'ami ila an ashhada lahu.
Dan orang itu tidak mau makan sehingga aku baca syahadat. Fastahyaitu an yahruja min baiti wa lam yat'am. Dan aku selaku sahibul bait, aku malu orang ini yang aku undang datang ke rumahku, dia pulang sementara dia nggak makan di rumah. Itu merupakan satu aib. Akhirnya apa? Kemudian aku turuti, aku baca syahadat, dan orang itu kemudian makan. Oh, ngono ta. Iya, katanya bestinya ini Ubay bin Khalaf. Cek. Lek pancen kamu bener, ceritamu bener, kronologinya seperti itu, niat kamu seperti itu, wis aku jaluk bukti. Katanya Ubay bin Khalaf, aku minta bukti. Ma ana radin angka hatta ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhi. Aku gak akan lego. Jarane Ubay bin Khalaf. Aku gak lego. Sehingga sampai mendatangi orang laki-laki tadi yang menyuruh baca syahadat, kemudian kamu ngidung, ludahi mukanya. Kalau kamu memang betul kamu itu masuk Islam karena hanya kepingin dia makan saja, berarti kan aslinya kamu gak perlu Islam, gak keluar dari agama kita. Coba buktikan, kamu datang kepadanya, ludahi mukanya. Ini katanya Ubay bin Khalaf. Fafa'ala Uqbah pun kemudian melakukan perintahnya Ubay. Akhirnya digoleki nang Kanjeng Nabi. Begitu bertemu dengan Kanjeng Nabi, diludahi mukanya Kanjeng Nabi. Begitu diludahi, apa yang terjadi? Fa'ada buzaquhu ala wajhihi. Tercengang itu, bukan nyampe ke mukanya Kanjeng Nabi, mendal nang raine dhewe. Jadi dia kena ludahnya sendiri, faharaqahu. Ternyata apa yang terjadi? Ludah yang yang kembali itu ternyata panas sehingga membakar kulitnya, mukanya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda saat itu, la araka kharija Makkah illa lauta ra'saka bisayf. Wahai Uqbah, ojo sampai sampean ketemu aku di jogone Mekah. Di jero Mekah aman. Tapi lek ketemu di Jabal Mekah, pasti aku akan menebas kepalamu dengan pedang. Dan ternyata betul, pada waktu perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'aid ini ikut perang. Karena perang Badar orang Islam menang, maka orang-orang kafir ditawan, dan salah satu di dalam tawanan itu ada Uqbah ini. Dan kemudian Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk membunuh Uqbah tadi. Sementara Ubay sendiri, bestinya itu, jadi ini matinya pada waktu perang Badar. Sementara si besti ini matinya yaitu pada perang Uhud. Perang Uhud itu kemudian tanding sama Kanjeng Nabi, Ubay bin Khalaf tadi itu. Duel ya. Duel sama Kanjeng Nabi di tengah peperangan itu. Dan Kanjeng Nabi berhasil menusukkan pedangnya kepada Ubay. Tapi enggak mati. Terluka, kemudian pulang ke Mekah, dan di situ kemudian dia mati akibat tusukan pedang. Maka hati-hati dengan teman. Sebetulnya Uqbah ini mau masuk Islam, cuma karena bestinya agak seneng, akhirnya dia ngarang cerita dan dia ingin menyenangkan temannya dengan kembali kepada agama yang lama. Maka dari itu, saking bahayanya teman, ya, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan ikut kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah
siapa teman kamu?